Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok absen 1-5. Saya Anisatul Maula. Saya Deti Parmandisari. Saya Anita Aulia. Saya Bidan Amriati. Saya Ardiani Famsyah. Kali ini kami akan melakukan perasaan pijat oksitosin. Selamat pagi. Saya Anita Aulia. Perwakilan dari kelompok 1 akan menyajikan pijat oksitosin. Kelompok 1 terdiri dari 1. Amriati, 2. Anisatul Maulah, 3. Anita Aulia, 4. Ardiani Fahamsyah, 5. Deti Parmantisari. Definisi: pijat oksitosin merupakan pemijatan sepanjang tulang belakang dari tulang vertebra sampai ke tulang kosta 5-6. Efek oksitosin pada pengeluaran ASI. Oksitosin berperan penting pada proses laktasi. Dalam proses laktasi, menyebabkan timbulnya pengiriman air susu dari alveoli ke duktus sehingga ASI dapat diisap bayi. Pijat oksitosin merangsang pengeluaran hormon oksitosin dan hormon prolaktin sehingga terjadi refleks letdown. Refleks letdown adalah kondisi di mana ASI mengalir deras. Ketika bayi menghisap payudara, saraf jadi terstimulasi sehingga hormon prolaktin dan oksitosin terlepas ke aliran darah. Tanda dan sensasi refleks oksitosin aktif. Sensasi di perah sebelum menyusui atau saat menyusui berlangsung. ASI menetes bila bayi menyusu pada payudara yang satunya. Adanya nyeri yang berasal dari kontraksi uterus, kadang diiringi keluarnya darah selama menyusui di minggu pertama. ASI mengalir dari payudara saat memikirkan bayi atau mendengar suara tangisan bayinya. ASI memancar halus ketika bayi melepas payudara saat menyusu. Dan yang terakhir, hisapan yang lembut, dalam, dan tegukan bayi menunjukkan bahwa ASI mengalir ke dalam mulut bayi. Manfaat pijat oksitosin. 1. Meningkatkan rasa nyaman pada ibu. 2. Mempercepat involusi uterus. 3. Dukungan psikologis ibu nifas. 4. Mencegah terjadinya perdarahan postpartum. 5. Meningkatkan produksi ASI dan mencegah engorgement atau pembengkakan payudara. Indikasi: 1. Ibu nifas atau postpartum. 2. Produksi ASI kurang lancar atau sedikit. 3. Kelelahan fisik pada ibu nifas. Kontraindikasi dari pijat oksitosin. 1. Ibu mengalami demam. 2. Benjolan pada daerah pemijatan. 3. Luka pada daerah pemijatan. Keempat, hematoma atau memar pada daerah pemijatan. Mekanisme hormonal. Pijat oksitosin meningkatkan rasa nyaman dan rileks pada ibu nifas. Sekresi hormon. Hipotalamus sekresi hormon endorfin dan prolaktin. Hipofisis sekresi hormon oksitosin. Fungsi hormon. Endorfin berfungsi mengurangi nyeri atau analgesik alami. Prolaktin berfungsi mempertahankan sekresi ASI. Oksitosin berfungsi stimulasi sel-sel mioepitel di sekitar alveoli kelenjar mame sehingga produksi ASI meningkat. Dan stimulus kontraksi sel otot polos uterus. Cara pijat oksitosin. 1. Ibu duduk dengan rileks, bersandar di meja, tangan dilipat,
kepala di atas tangan. 2. Payudara tergantung lepas tanpa bra. 3. Suami atau terapis memijat di sepanjang sisi tulang belakang, dimulai dari tulang leher atau servikal. 4. Gunakan kedua kepalan tangan, ibu jari menunjuk ke depan. 5. Tekan kuat membentuk gerakan melingkar-lingkar kecil. 6. Pijatan hingga sebatas tali bra atau sampai dengan kosta 5, 6. 7. Lakukan selama 3 sampai 5 menit. Tekanan melingkar-lingkar kecil dari servikal ke kosta 5, 6 atau sebatas tali BH selama 3 sampai 5 menit. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Selama melakukan pemijatan, tetap menjaga privasi pasien. 2. Komunikasi yang baik dan juga berikan sugesti positif untuk ibu dan janin. 3. Perhatikan pula keluhan yang dirasakan klien selama dilakukan pemijatan. 4. Kolaborasi dengan keluarga. Pijat oksitosin sangat dianjurkan dilakukan mandiri pula oleh suami atau keluarga klien supaya lebih bisa dirasakan manfaatnya. Sekian penyajian dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Bidan Anisatul Maulah. Hari ini saya akan melakukan kunjungan nifas pada Ibu Peti. Ibu Peti ini adalah pasien saya postpartum hari ke-6 yang kebetulan keluarganya menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini ASI-nya masih belum lancar. Saya berencana akan melakukan pijat oksitosin pada Ibu Peti dengan tujuan untuk memperlancar produksi ASI. Selamat sore Bu Peti. Selamat sore Bu. Bagaimana keadaannya? Baik, tapi ini ASI-nya masih belum lancar Bu. Masih belum lancar. Bu Peti, hari ini nanti saya akan coba lakukan pijat oksitosin namanya ya. Nanti kita akan lakukan pijatan di bagian punggung, tujuannya untuk memperlancar ASI. Oh iya. Nanti mungkin bisa ada pihak keluarga atau suami yang mendampingi supaya nanti bisa dilakukan di rumah dibantu oleh suami. Sebelum melakukan tindakan, monggo Bu Peti, saya minta persetujuannya dulu, tanda tangan dulu nggih. Oh nggih. Ya, saya siapkan alat dulu. Untuk alat-alat yang akan digunakan pada perasat pijat oksitosin ini, yang pertama ada handuk kecil 1 buah, handuk besarnya 1 buah, kemudian ada oil meses, kemudian kita siapkan ada jimpol. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan kursi, kemudian ada baskom untuk air bersih, kemudian yang terakhir ada bengkok. Sebelum nanti melakukan tindakan, saya mohon izin untuk cuci tangan dulu, kemudian nanti Ibu bisa persiapkan posisinya menghadap jimpol, tangannya ditekuk, kepalanya ditaruh, kemudian nanti saya mohon izin untuk membuka baju bagian belakang. Ibu, ini ada handuk, coba sebentar untuk menutupi bagian paha ya. Posisi tangan ditekuk. Saya mohon izin buka baju belakang ya Bu ya. Saya akan melakukan pijat oksitosin. Pijatan ini akan dilakukan sepanjang tulang belakang dengan menggunakan ibu jari yang digerakkan secara sirkuler. Jadi gerakan ini akan dilakukan sepanjang tulang belakang sampai bawah. Kita berikan oil meses dulu nggih, secukupnya. Kemudian kita lakukan pijatan dimulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bagaimana Bu rasanya? Enak Bu. Enak ya. Gerakan kedua kita lakukan pijatan dari batas tumbuhnya rambut dari leher belakang sampai sebatas kosta kelima atau kosta keenam. Lebih mudahnya kita akan dibatasi dengan sampai batas tali berat. Gerakan ini akan dilakukan selama 10 sampai 15 menit. Saya pijat ya Bu. Terlalu kenceng, cukup Bu. Enak. Ya. Oke, sudah selesai Bu, saya bersihkan dulu ya. Iya Bu. Oke, Ibu sudah boleh merapikan baju lagi. Saya akan rapikan alat. Setelah melakukan tindakan pijat oksitosin, kita rapikan alat-alatnya. Kemudian setelah rapikan alat, kita cuci tangan. Ibu Betty, tadi sudah saya lakukan pijat oksitosin. Kira-kira bagaimana sekarang yang dirasakan? Rasanya enakan Bu. Lebih enakan. Lebih enakan. Nah itu kira-kira kapan saja bisa dilakukan pijatan seperti itu Bu? Oh, pijat oksitosinnya ya. Iya. Jadi Bu Betty, Iya, Bu. pijat oksitosin ini bisa dilakukan kapan saja, boleh sesering mungkin supaya ASI jadi bisa semakin banyak dan lancar. Bapak bisa membantu kegiatan tadi, pijat oksitosin itu tadi, seperti yang sudah saya contohkan, nggih. Monggo sesering mungkin supaya Ibu bisa terbantu biar ASInya supaya lancar, kayak gitu nggih Pak nggih. Iya. Bapak bisa nggak Pak? Insya Allah bisa. Oh iya. Bisa, oke nggih. Cekap nggih Bu Betty. Iya. Kalau begitu saya pamit, nggih. Terima Bapak, kasih ya, Bu. Sama-sama Terima kasih. nggih. Assalamualaikum. Baik. Setelah melakukan sesi pertemuan pada kunjungan nifas Ibu Betty, saya lakukan dokumentasi untuk mencatat semua yang sudah dilakukan.